Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Syah Putra dengan NIM 22115117. Di sini saya ingin mewawancari sebuah usaha warung kelontong untuk tugas UAS kepemimpinan saya. Oke. Nah, sekarang saya sudah berada dengan pemilik usaha ini. Selamat siang, Mas. Ya, Boleh saya tanya-tanya untuk tugas kuliah saya? boleh silakan. Nah, sebelumnya dengan Mas siapa ya namanya? Saya Fredda Setia. Nah, terus apa jenis usaha yang Anda jalankan dalam bidang apa? Usaha yang saya jalankan dalam bidang jual beli barang kebutuhan rumah tangga. Oh. Terus berapa lama Mas sudah menjalankan usaha ini? Saya sendiri sudah menjalankan bisnis orang tua sekitar 4 tahun, tapi untuk berdirinya sudah 9 tahun. Berarti ini meneruskan usaha orang tua ya? Ya, betul. Terus bagaimana Mas menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis? Saya menerapkan yang pertama itu menjaga kualitas barang, yang kedua menjual harga secara jujur. Oh, oke. Lalu selanjutnya bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam mitra bisnis Anda dan apa strategi utama yang Anda gunakan untuk menghadapi konflik tersebut? Biasanya konflik yang terjadi dengan mitra itu kesalahan dalam pemesanan. Ya. Pesanan tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Terus solusi yang saya lakukan, melakukan komunikasi dengan mitra, konfirmasi bahwa jumlah pesanan tidak sesuai dengan jumlah yang saya pesan. Lalu bagaimana proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi kritis? Nah, biasanya situasi kritis yang bisnis Mas jalani ini seperti apa ya? Biasanya situasi krisis yang saya alami itu dikarenakan sepi pembeli. Lalu solusinya bagaimana? Biasanya solusi yang saya lakukan itu dengan cara memberi promo seperti beri diskon barang dan menjual barang dagangan ke online shop. Oke. Terus bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis? Untuk mencapai tujuan, saya dan karyawan melakukan rapat untuk menentukan strategi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan usaha. Apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja secara berkala? Di usaha ini kami melakukan pencatatan laporan keuangan dengan cara mencatat barang yang masuk dan barang yang keluar secara berkala, sehingga bisa mengontrol stok persediaan barang. Selanjutnya, apa bentuk reward yang Anda berikan kepada karyawan dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan produktivitas mereka? Di usaha ini kami memberikan reward kepada karyawan yang telah bekerja secara maksimal berupa bonus setiap sebulan sekali. Bonus tersebut bertujuan agar dapat memotivasi karyawan yang lain agar dapat bekerja secara maksimal. Bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi dan apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Biasanya kami melakukan diskusi untuk membahas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan karyawan. Jika ada karyawan yang melanggar, akan diberi hukuman sesuai dengan pelanggarannya. Untuk dampak terhadap kinerja tim, biasanya suasana menjadi tidak kondusif. Oke. Bagaimana Anda menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi untuk tim bekerja sama mencapai tujuan bisnis? Visi dan misi saya adalah menciptakan usaha warung kelontong untuk melayani kebutuhan masyarakat secara lengkap dan terjangkau. Saya mendedikasikan tim dalam membuat visi misi sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab bersama. Oke, selanjutnya apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Anda? Kegagalan terbesar saya adalah kurangnya perencanaan stok di awal bisnis. Dari situ saya belajar pentingnya memprediksi kebutuhan pelanggan dan mengelola stok dengan lebih baik. Hal ini membuat saya lebih berhati-hati dan mendorong gaya kepemimpinan saya lebih strategis. Pertanyaan terakhir, apa saran Anda untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan spiritual quotient dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Untuk mahasiswa baru yang ingin membuat usaha, saya sarankan memulai bisnis dari hal kecil, seperti menjual produk kebutuhan sehari-hari dalam mengembangkan spiritual fashion, bangun kejujuran, kesabaran, dan sikap rendah hati. Untuk kepemimpinan berkelanjutan,
Selalu belajar di pengalaman, dengarkan masukan, dan buat keputusan yang berdampak jangka panjang. Oke, terima kasih Mas sudah mau membantu menjawab pertanyaan untuk kuliah saya. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.